Saring kau bangga untuk cita yang dituju ya. Rangkul harapan baru, imaji setiap waktu seru. Kopi hangat berikan semangat baru. Energi terisi penuh mimpi jadi titik tuju. Jadi saya bangga dengan irama langkah bersama. Kini bersua cita dan asa jalan searah. Minat jadi pandu ilmu padi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi selalu ya anak-anak ibu. Hari ini kita akan lanjut belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran kedua. Anak-anak ibu silahkan buka buku tematiknya halaman 149 ya. Ayo membaca. Silahkan anak-anak ibu membaca percakapan yang ada di halaman 149 ini, di mana ada Udin, Edo, dan Badu yang melakukan percakapan bersama-sama. Setelah anak-anak ibu membaca percakapan tadi, anak-anak ibu buka halaman 150. Di sana anak-anak ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan percakapan yang ada di halaman 149 tadi. 1. Apakah gotong royong diperlukan di dalam masyarakat? 2. Apakah terdapat kalimat penolakan pada teks percakapan di atas? 3. Tuliskan kalimat yang menunjukkan penolakan tersebut. 4. Tuliskan kalimat yang menunjukkan persetujuan. Sebelum anak-anak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 150, di sana terdapat kalimat penolakan. Anak-anak ibu, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak suatu pendapat, permintaan, atau ajakan. Kalimat penolakan biasa ditandai dengan kata tidak. Selain kata tidak, dapat ditambahkan kata maaf, terima kasih, lain kali ya, kesempatan, dan lain-lain. Contohnya, tidak mau saya sedang tidak ingin keluar rumah. Atau, maaf, saya kurang setuju dengan jawabanmu. Kita masuk ke dalam ayo berlatih. Tuliskan kembali percakapan di atas menjadi sebuah cerita. Setelah anak-anak ibu menjawab pertanyaan tadi, anak-anak ibu tuliskanlah cerita berdasarkan percakapan yang ada di halaman 149. Sebelum anak-anak ibu menuliskan cerita, anak-anak ibu harus memperhatikan hal-hal berikut sebagai panduan dalam menulis cerita. Yang pertama yaitu judul yang sesuai dengan cerita. Yang kedua, orang yang berbicara. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, alasan dilakukannya kegiatan. Dan yang kelima, cara melakukan kegiatan. Anak-anak ibu akan berikan contoh cerita yang berjudul membersihkan got. Udin, Edo, dan Badu melihat got yang kotor. Udin mengusulkan kegiatan gotong royong membersihkan got. Badu menolak karena tidak mau terkena kotoran. Edo menolak karena merasa tidak mampu. Akhirnya, mereka mengusulkan kegiatan gotong royong kepada Pak RT. Nah, ini adalah satu contoh cerita yang sesuai dengan percakapan yang ada di halaman 149. Kita lanjut ke halaman 152. Ayo mengamati. Anak-anak ibu, perhatikan gambar yang ada di halaman ini ya. Warga bergotong royong membersihkan got. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Silakan anak-anak ibu perhatikan lagi gambar yang ada di samping ini. Ini adalah percakapan antara warga dengan warga lainnya, di mana mereka sedang membahas mengenai
toleransi saat bekerja. Di mana toleransi saat bekerja ini mencerminkan sila pertama Pancasila. Anak-anak Ibu, sesuai dengan gambar yang ada di halaman 152 tadi, gambar tersebut mencerminkan sikap yang sesuai dengan sila pertama dan sila kedua Pancasila. Sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila berdasarkan gambar percakapan tersebut, yaitu, mohon maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Dan hari sudah siang, saya pamit pulang untuk beribadah. Jadi, kedua contoh tersebut mencerminkan sikap sila pertama Pancasila. Selain sila pertama, pada gambar tersebut juga ada sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu yang pertama, mempersilahkan warga yang terlambat mengikuti kegiatan gotong royong karena harus menjalankan ibadah dan beristirahat dari kegiatan gotong royong untuk memberi kesempatan warga menjalankan ibadah. Anak-anak Ibu, semua pasti sudah tahu kan sila pertama bunyinya apa? Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, dan sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak Ibu, apakah di lingkunganmu pernah diadakan kegiatan gotong royong warga? Kegiatan apakah itu? Dan apa yang kamu lakukan untuk membantu kegiatan tersebut? Pertanyaan ini anak-anak Ibu jawab dan berdiskusi bersama ayah atau bunda di rumah mengenai kegiatan yang pernah anak-anak Ibu lakukan dalam kegiatan masyarakat. Sampai sini dulu pembelajaran kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, saring ko